Halo, saya Cornelia. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan Final Project Pacman, yaitu Project Analysis Data E-commerce OList, secara spesifik Product Category Analysis. Mengapa kita melakukan analisis kategori produk? Jadi, sebagai sebuah e-commerce, OList ini memiliki banyak kategori produk yang dijual di platformnya. Nah, kategori produk ini bisa kita analisis untuk mencari tahu strategi sales dan marketing apa yang tepat sasaran, sehingga Olis dapat terus meningkatkan penjualan. Kategori analisis pada kali ini akan dilakukan dengan cara menganalisa dataset Olis dengan objektif sebagai berikut. Yang pertama, kita akan mencari tahu 10 kategori yang paling banyak terjual atau top 10 kategori dan 10 kategori yang paling sedikit terjual atau bottom 10 categories. Kemudian dari informasi yang kita dapatkan pada poin nomor 1, kita akan melakukan analisis tren penjualan per kategori untuk kategori bottom 10. Hal ini kita lakukan untuk melihat kategori mana yang tidak mengalami peningkatan penjualan dalam selang waktu tertentu dan membutuhkan marketing support untuk dapat meningkatkan penjualannya. Kemudian, analisis yang ketiga yaitu kita akan cari tahu jumlah produk dari masing-masing kategori yang ada di top 10 categories. Hal ini nanti akan kita lakukan untuk melihat apakah ada kategori yang berkontribusi tinggi terhadap penjualan, tetapi memiliki jumlah produk yang masih sedikit apabila dibandingkan dengan kategori lainnya. Sehingga nanti kita dapat melakukan misalnya strategi penambahan produk untuk dapat meningkatkan penjualan. Nah, ada 4 dataset yang akan kita gunakan dalam proses analisis ini. Yang pertama, All-list order dataset, di mana di sini nanti kita akan membutuhkan data time frame dari setiap order yang terjadi. Terus kemudian All-list order items dataset, ini kita akan membutuhkan data item yang diorder dan harga item yang diorder. Kemudian All-list product dataset, di sini kita akan mengambil detail produk, di mana kita bisa mendapatkan nama dari produk tersebut, nama kategori. Kemudian yang keempat, produk kategori name translation. Jadi di poin nomor 3, nama kategorinya masih dalam bahasa Spanyol, sehingga kita perlu untuk mentranslate ke bahasa Inggris supaya nanti hasil analisis dapat dipahami dengan lebih mudah. Nah, dari 4 tabel yang akan digunakan, ini adalah gambaran relasi dari 4 tabel tersebut, di mana masing-masing memiliki satu ID yang menghubungkan antara dataset. Sebelum masuk ke bagian analisis, kita akan terlebih dahulu melakukan data checking and solving. Yang pertama, dari dataset order dan order item dataset, kita akan melakukan merge terlebih dahulu. Kemudian setelah kita merge, kita akan memeriksa apakah ada data null pada tabel hasil merge. Ternyata ditemukan 775 rows yang memiliki order item ID, product ID, dan price null. Atau 775 rows ini adalah sebesar 0,683%. Nah, asumsinya data null ini adalah data order yang statusnya cancelled. Dan karena jumlahnya sangat sedikit atau tidak signifikan dibandingkan dengan keseluruhan data, maka akan kita ignore. Lagi pula, kita tidak akan melakukan analisa terhadap order atau status order. Kemudian, pada dataset order new atau tabel hasil merge kita sebelumnya, terdapat data harga yang merupakan data numerik sehingga akan kita periksa distribusi atau persebaran datanya. Setelah kita lihat, data price memiliki distribusi normal dan outlier. Namun outlier pada price ini akan kita biarkan, mengingat data price bisa sangat beragam karena keberagaman produk yang terjual pada platform OList. Selain itu, data harga akan mempengaruhi objektif analisis kategori yang akan kita lakukan. Kemudian kita akan melakukan proses checking untuk produk dataset, di mana kita akan lihat apakah terdapat data null pada dataset tersebut.
Hasilnya, terdapat 610 produk ID yang memiliki produk kategori name 0 atau sebanyak 1,85%. Nah, namun pada case ini kita tidak bisa mengidentifikasi secara manual produk ID tersebut memiliki produk kategori name apa. Karena kita tidak bisa mengidentifikasi produk ID tersebut memiliki nama produk apa sehingga kita tidak bisa mengklasifikasi secara manual. Maka dari itu, produk kategori name yang null akan diganti menjadi unknown. Selanjutnya dilakukan merge atas dataset produk dengan dataset name translation untuk mencari nama kategori dalam bahasa Inggris. Nah, di sini kita juga melakukan pengecekan null data dan ternyata terdapat 623 data null pada kolom produk kategori name English. Nah, kalau kita lihat kembali pada proses checking sebelumnya, hanya ada 610 produk kategori yang unknown. Ini berarti ada 13 rows di mana produk kategori name pada tabel tersebut tidak ada pada tabel product translation. Maka kita akan melakukan pengecekan apakah ada kategori produk yang sudah terdefine namanya dalam bahasa Spanyol namun tidak ada translasi ke bahasa Inggrisnya. Nah, setelah dicek, ternyata ada 2 kategori yang tidak terdapat pada tabel name translation, yaitu PC gamer dan portable kitchen food preparation. Maka dari itu kita akan tambahkan 2 kategori nama ini ke dalam table translation dan kita merge ulang dengan table product. Yang ketiga, kita akan melakukan merge terlebih dahulu terhadap data order dan produk dataset yang sebelumnya telah kita buat. Kemudian akan kita lakukan pemeriksaan tipe data. Jadi, jika dilihat di sini, semua data sudah sesuai type-nya kecuali di order purchase timestamp. Jadi nanti di analysis trend itu kita akan melihat time frame untuk melakukan analisis tren penjualan. Maka data order purchase timestamp yang bertipe objek ini harus kita convert terlebih dahulu menjadi tipe data date time. Nah, proses checking sudah selesai, kita akan masuk ke data analysis. Jadi yang pertama kita melakukan analisa terhadap bottom 10 categories. Di sini kita sudah mendapatkan produk kategori apa saja yang masuk ke dalam bottom 10. Selanjutnya, dari bottom 10 kategori yang telah kita dapatkan, kita akan lihat tren penjualan dari masing-masing kategori selama tahun 2018. Ada 4 kategori yang akan di-highlight, yaitu Arts and Craftsmanship, di mana Arts and Craftsmanship ini terus mengalami kenaikan dari bulan ke-6, 7, dan ke-8, sehingga masih menunjukkan potensi penjualan yang besar. Kemudian pada kategori PC Gamer, sebenarnya terus mengalami penaikan sampai bulan ke-7 dan akhirnya turun sampai bulan ke-8. Maka dari itu, kita bisa melakukan analisis yang lebih detail lagi terhadap kategori ini, apakah yang menyebabkan penurunan, sehingga nantinya di bulan seterusnya kita akan bisa melakukan peningkatan penjualan lagi. Ketiga, pada kategori diapers and hygiene, di mana trennya masih mengalami kenaikan dan penurunan yang tidak stabil dari bulan ke bulan, namun tetap menunjukkan peningkatan pada bulan ke-8. Maka dari itu, kategori ini juga bisa menjadi salah satu kategori yang difokuskan untuk mendapatkan marketing support. Kemudian yang keempat pada kategori flowers, penjualan juga tidak stabil, namun sebenarnya terdapat potensi penjualan, karena pada beberapa bulan masih terdapat kenaikan, dan kategori ini termasuk kategori yang masih memberikan kontribusi pada penjualan. Nah, untuk kategori lainnya,
kontribusi penjualan sangat kecil dan tidak ada peningkatan penjualan. Bahkan beberapa kategori penjualannya berhenti di bulan tertentu. Untuk kategori-kategori dengan karakteristik seperti ini, Olis bisa mengeksklud dari program marketing sehingga juga dapat menekan cost marketing. Kemudian untuk top 10 kategoris, dari masing-masing kategori ini akan kita lihat jumlah produknya. Nah, bisa kita lihat untuk kategori Watches Gift, pada grafik top 10 kategori sold, kategori ini menduduki di posisi kedua tertinggi. Namun ternyata secara jumlah produk, dia ada di posisi 3 terendah. Nah, hal ini menandakan kategori ini walaupun memiliki penjualan yang tinggi, ternyata jumlah produknya masih sedikit. Berarti masih ada potensi yang sangat besar untuk menambahkan jumlah produk sehingga dapat meningkatkan penjualan semakin tinggi lagi. Hal yang sama juga dapat dilakukan untuk kategori health, beauty, and computer accessories. Health, beauty, and computer accessories, di mana health beauty di sini menduduki poin nomor 1, di sini dia ada di urutan nomor 4. Nah, kemudian untuk kategori housewares, penjualannya ada pada urutan ke-8. Namun, jumlah produknya dia cukup banyak, ada di urutan ke-5. Nah, ini kita juga bisa melakukan analisis yang lebih detail pada jenis produk yang terjual atau mencari tahu apakah pricing strategi dari seller dapat ditingkatkan. Nah, dari penjelasan di atas, kita dapat simpulkan beberapa hal, yaitu kita sudah menemukan top 10 kategoris dan bottom 10 kategoris. Kemudian kita sudah menemukan dari bottom 10 kategoris, ada 4 kategori yang masih memiliki potensi penjualan dan dapat menjadi kategori fokus yang akan mendapatkan marketing support. Dan dari top 10 kategoris analysis, kita juga sudah mendapatkan fokus eksplorasi penambahan produk yang bisa dilakukan di 4 kategori produk, kemudian juga dapat dilakukan analisis lebih detail pada kategori housewares dengan case-nya tadi. Sekian presentasi dari saya, terima kasih.